Halo guys, ini dia suasananya keberangkatan saya pulang ke Jepang guys. Jadi teman-teman, saya itu menuju ke airport itu menggunakan bus travel, yang dimana keberangkatan saya itu pukul 12 malam. Karena waktu tempuh ke airport itu memakan waktu 3 jam teman-teman dari kampung saya. Saya berangkat lebih awal itu karena tiket saya keberangkatan ke Jepang itu pukul 8 pagi ya teman-teman. Jadi saya memutuskan lebih baik saya berangkat awal dan tidur di airport. Dan ini dia suasananya masih sepi sekali, dan lampu-lampu di airport juga masih remang-remang teman-teman. Ya karena masih orang pengunjungnya masih sedikit ya teman-teman. Dan ini dia suasananya airport di Kuala Namu, Medan, yang dimana sekarang itu di airport itu pukul 2 pagi. Dan ternyata bus travelnya itu lebih cepat yang saya pikirkan, karena normalnya di perjalanan itu 3 jam teman-teman. Ya mungkin di pagi hari tidak ada macet jadi cepat. Oke, kita masuk saja langsung ke dalam airport teman-teman. Tapi terlebih dahulunya pemeriksaan barang seperti yang di video ini ya teman-teman. Pengecekan barang. Setelah pengecekan barang, dan inilah suasana di dalam teman-teman. Masih kosong dan hening, dan lampunya juga masih remang-remang karena masih di pukul 2 pagi teman-teman. Oke lah, kita ambil kursi untuk tidur teman-teman. Ya lumayan beristirahat sejenak, dan kita dapat kursi untuk tidur. Jadi kita tidurkan dulu ya teman-teman, agar badan lebih fit lagi nanti di pagi hari. Tapi setelah tidur beberapa jam, mungkin ada sekitar 2 jam, tiba-tiba suasana airport telah ramai sekali teman-teman. Ini di pukul 5 pagi. 5 pagi sudah sangat terang dan banyak manusia atau orang-orang yang beraktivitas. Dan saya pun langsung bergegas untuk mengecek tempat saya boarding di Singapura Airlines. Dan ternyata belum buka teman-teman, masih sunyi. Oke lah, karena belum buka, saya mencari sarapan dulu di airport ini. Oke, mungkin di sini saja saya sarapan teman-teman, dan sambil ngeteh lah sambil buka. Sambil buka tempat untuk check-in. Aku maksud check-in teman-teman, bukan boarding. Boarding nanti, yang aku maksud check-in. Jadi menunggunya sarapan dulu di sini dengan menu. Saya pesan nasi goreng lah yang ringan-ringan, karena ini yang di seteling ini berat-berat sekali makanannya. Jadi saya ambil nasi goreng dan teh sambil menunggu tempat check-innya buka. Nah, ini dia nasi gorengnya teman-teman. Nasi goreng di airport. Untuk harga nasi goreng di airport itu kalau kita makan itu sekitar 45.000, dan untuk tehnya itu sekitar 15.000 ya teman-teman. Nah, sudah habis ternyata. Langsung habis. Oke, sambil menunggu check-in, saya cek-cek lagi paspor saya, apakah ada problem atau tidak, dan semua aman-aman saja. Dan kalau teman-teman itu ke Jepang ya, harus siapkan paspor dan visa. Visa itu sebuah seperti yang teman-teman dapatkan di konsulat Jepang sebelum berangkat ke Jepang, yang ditempelkan di paspor teman-teman. Karena untuk masuk ke Jepang itu harus paspor dan visa. Kalau teman-teman paspor elektronik, ya tetap saja teman-teman itu harus minta ke konsulat Jepang yang ada di Indonesia, yaitu stiker free entry namanya. Nah, jadi kalau paspornya masih paspor biasa, harus mengurus visa dulu ke konsulat Jepang. Dan teman-teman, untuk masuk ke Jepang ini sekarang sudah tidak seribet-seribet waktu zaman corona ya. Sudah dikatakan normal lah. Nah, seperti saya hanya membawa paspor dan visa untuk ke Jepang. Tidak ada harus PCR atau dokumen-dokumen yang seribet-seribet dulu lagi. Nah,
hanya satu yang ada nanti, yaitu kalau teman-teman mau cepat bisa langsung download barcode deklarasi imigrasi, atau kalau mau yang normal saja boleh ditulis. Itu kertasnya itu nanti dibagikan di pesawat, teman-teman. Dibagikan di pesawat, teman-teman tulislah itu data diri dan apa yang teman-teman bawa, dan pertanyaannya itu jawab aja, nanti ditulis. Oke, sudah dibuka tempat check-innya, teman-teman. Jadi saya check-in dulu ya, teman-teman. Tapi belum banyak orang yang check-in, jadi mungkin prosesnya cepat, teman-teman. Ini dia suasana check-in di Singapura Airlines di Kuala Namu Airport, teman-teman. Jadi buat teman-teman untuk mau ke Jepang atau ada planning liburan ke Jepang, dan inilah dia suasananya, teman-teman. Suasana dan proses kita menuju ke Jepang. Oke, sudah masuk ke giliran kita untuk check-in di Singapura Airlines, teman-teman. Ini prosesnya menuju ke Jepang tanpa ribet-ribet lagi. Nah, kita sudah mendapatkan tiketnya. Kita masuk menuju imigrasi, pengecekan imigrasi. Belum, maksud saya masuk ke dalam dalam keberangkatan, pengecekan masuk ke dalam pemberangkatan. Nah, ini kita sudah masuk. Tadi kita di sini dicek barang-barang bawaan, tali pinggang dilepas, semua dilepas kecuali celana ya sama baju, dan semua dicek sedetail-detailnya mungkin. Jadi teman-teman pastikan tidak membawa barang-barang yang dilarang. Nah, nanti kita menuju ke bawah itu ya, teman-teman. Ini adalah di Airport Kuala Namu, Medan. Dan ini suasananya di pagi hari di pukul 7 pagi, lebih kurang 7 pagi. Oke, kita langsung ke bawah, teman-teman. Nah, ini dia suasana di bawah. Kalau suasana ke sana pemberangkatan domestik. Ini dia pemberangkatan domestik ya, teman-teman. Kalau kita mau pergi ke putaran Indonesia, wilayah Indonesia, dan di sana itu untuk keberangkatan internasional. Jadi karena airport ini juga dikatakan kecil ya, jadi kanan kiri aja, kiri domestik, kanan internasional. Jadi mudah, sangat mudah, teman-teman, mudah dimengerti. Oke, langsung kita menuju ke pemberangkatan internasional. Tapi kita dicek di sini, dicek lagi, teman-teman, sangat dicek-cek lagi. Oke, setelah kita sudah mendapatkan stempel oke, kita tidak ada hambatan dari imigrasi. Itu dia, tadi kita dicek imigrasi, cukup hanya ditanya-tanya sedikit dan kita menjawabnya juga ya, kita jawab aja yang ditanya, dan paspor kita di stempel. Langsung kita cari gate kita. Ini dia gate 2, tempat kita nanti berangkat, tempat kita boarding juga menuju Singapura. Kita cek, itu dia Singapura. Kita berangkat di pukul 8.45 menit. Jadi kita nunggu sekitar 45 menit lagi di sini, teman-teman, untuk berangkat ke Singapura. Karena kita transit di Singapura. Dan di Singapura ini juga sangat-sangat ribet karena airportnya ini sangat besar sekali, teman-teman. Sangat bikin asam urat sama asam lambung naik, teman-teman, untuk mencari di mana posisi gate kita, terminalnya di mana, transitnya di mana. Harus extra super teliti karena airport Singapura ini sangat besar sekali. Dan tibalah kita berangkat, teman-teman. Ini prosesnya, kita boarding, kita masuk ke dalam pesawat. Tidak terlalu banyak tapi banyak. Tidak terlalu banyak tapi banyak penumpangnya, teman-teman. Dan pastikan teman-teman cek di tiket itu, teman-teman, kalau mau berangkat di grup mana. Karena untuk masuk boarding seperti ini, yang pengecekan ini, yang jatuh tiket saya dibuat ibu cantik ini, itu ada sistem grup.
yang mana duluan masuk, grup mana yang duluan masuk gitu. Oke, kita masuk ke dalam pesawat Singapore Airlines dan ini dia suasananya, dan di sampingnya ada pesawat tetangga kita yaitu Malaysia Airlines teman-teman. Karena sama jadwal juga ada yang menuju Kuala Lumpur. Dan termasuk bagus juga airport saya ini, ada internasional banyak juga pesawat internasional yang singgah di Medan, Sumatera Utara. Nah, kita masuk ke dalam pesawat yang tempat menguji nyali, tempat menguji jantungnya masih sehat atau tidak, dan tempat asam urat naik, asam lambung semualah di sini teman-teman. Oke, kita masuk dan ini dia tempat yang mahal teman-teman. Ini kursi yang mahal, tapi nanti suatu saat saya akan duduklah di sini. Semoga. Dan ini dia pesawatnya. Pesawatnya untuk ke Singapura masih kecil ya teman-teman, masih 3 tempat kursinya. Dan ini suasananya, dan kita sampai di Singapura. Oke, sampai di Singapura teman-teman, kita transit di sini. Dan di Singapura ini saya hanya mengandalkan tulisan-tulisan yang ada di atas itu. Saya lihat tiket saya pastikan saya kemana, karena besar sekali ini airport ini. Sangat membingungkan sebenarnya, tapi saya dengan percaya diri sajalah. Saya ikut-ikutin orang, saya lihat tiket saya nomor berapa dan terminalnya berapa, saya ikutin tulis-tulisan dan jalur-jalur panah. Oke, saya ada di Terminal 3. Untuk menuju Terminal 3 kita naik Skytrain atau kereta. Ini dia teman, karena di airport Singapura ini untuk penghubung Terminal 1 ke terminal berikutnya itu menggunakan kereta teman-teman. Kereta airport ya, bukan kereta untuk keluar. Dan saya mengecek di tempat TV ini, saya cek di mana pintu saya. Setelah sudah dapat di Terminal 3, dan saya juga sudah dapat pintu gate berapa. Saya ada di gate Terminal 3 di gate 2A2. Jadi saya itu mencarinya ngikutin apa yang ada di tulis-tulis itulah teman-teman. Ya maklum saja teman-teman, saya ini belum paham yang seperti ini, tapi karena keadaan dan harus siap tidak siap harus dijalani. Harus dirasakan. Oke, sudah datang ini kereta, kita masuklah, semoga benar tempatnya. Benar saja ya teman-teman. Inilah suasana airport di Singapura, besar sekali. Saya ini sepertinya berada di di kotanya Doraemon ya, karena terlalu modern saya lihat. Nah teman-teman bisa lihat inilah airport Singapura teman-teman, besar sekali teman-teman. Dan di dalam airport ini juga ada seperti ini, air terjun, hutan buatan. Wih, besar sekali ya. Pantas saja untuk penghubung terminal 1 ke terminal berikutnya itu menggunakan kereta teman-teman. Nah ini dia, di airport itu ada hutan buatan teman-teman, luar biasa ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Terminal 3. Apakah benar ini di terminal saya? Tapi ya mungkinlah, karena di tiket juga di Terminal 3, karena saya juga lihat apa yang ditulis. Nah seperti ini, yang ditulis-tulis di atas itu saya ikutin terus sajalah. Saya cek lagi A1 sampai A21, berarti saya A2, berarti sudah mau mendekat teman-teman. Saya ikutin aja terus tulis-tulisan. Jadi teman-teman itu juga kalau Singapura ya, di Singapura Airport ya ikutin aja tulis-tulisan yang di atas, pastikan tiket dan tulisan-tulisan itu, karena ini sangat besar ini airport teman-teman. Oke, saya sudah mendapatkan tempat pintu gate saya untuk boarding ke Jepang teman-teman. Ini dia
transfer A, A1, A2, A3 semualah di sini pintunya banyak ya mungkin ya teman-teman. Oke, langsung kita boarding masuk ke atas. Tentunya selalu dicek teman-teman. Apa-apa dicek, bawaan semua dicek. Ini adalah proses diceknya masuk boarding di Singapura. Dan ini suasana di dalam. Kita sudah selesai dalam pengecekan, tidak apa-apa. Tidak ada barang-barang yang terlarang kita bawa. Nah, ini dia suasananya menuju kembali ke Jepang. Oke teman-teman, saya sudah berada di A2. Tinggal menunggu panggilan untuk boarding masuk ke pesawat. Dan sudah banyak juga orang yang menunggu. Dan tibalah saya masuk ke dalam pesawat teman-teman. Kembali lagi kita di dalam suasana olahraga jantung ya, olahraga jantung, olahraga denyut-denyut nadi, semualah yang bikin stres, yang bikin apalah asam lambung naik. Inilah dia pintunya teman-teman, pintu menuju itu semua. Ini dia pintunya, sangat panjang pintunya teman-teman. Dan mungkin itulah pesawatnya. Kita belok-belok nih. Nah, masuk lagi, masih panjang jalan menuju ke pesawat. Dan perjalanan kita di pesawat itu sekitar di udara itu 5 jam 45 menit ya teman-teman. Di udara itu 5 jam 45 menit. Dan inilah dia suasana di dalam pesawat saya. Dan ini dia tempat kursi saya teman-teman. Nah, ini dia guys. Kalau tadi kursinya 3-3, tapi ini pesawatnya kursinya 3-3-3. Jadi 9 kursi teman-teman. Jadi sangat besar sekali pesawatnya. Sangat-sangat besar ya, kursinya 3-3-3. Yang artinya dia 3 baris. Kalau tadi dari Medan ke Singapura itu cuma 2 baris. Oke. Kita berangkat. Kita take off teman-teman. Dan ini dia suasananya. Suasana pesawat yang besar, besi semua tapi bisa terbang. Itu yang sangat saya bingungkan. Begini besarnya tapi bisa mengudara teman-teman. Oke, kita take off teman-teman menuju Jepang. Oke, langsung saja. Karena saya tidak mau memvideokan detik-detik take off-nya, karena nanti sakit jantung, asam lambung, asam urat naik teman-teman. Jadi ini dia suasananya. Dan duduk santai, resah gelisah. Dan kita tidur ayam lah. Kalau nanti kita tidur betul-betul, nanti kita tidak dapat makanan teman-teman. Nanti kita nggak dapat makan malam. Jadi kita tidur ayam. Ya juga sebenarnya nggak bisa tidur sih, karena masih rasa takut di dalam pesawat itu masih ada. Tapi memang siap tidak siap harus dinikmati yang naik pesawat. Karena kalau tidak bisa dinikmati, kalau rasa takut terus, ya kita tidak bisa kemana-kemana ya teman-teman. Karena alat transportasi sekarang itu adalah pesawat. Nah, ini dia kita makan. Ini dia suasana makan di dalam pesawat ya teman-teman ya guys. Nah, sampai jatuh nasinya, saking groginya lah ini. Yang tidak biasa makan sendok garpu, sok makan pakai garpu sendok ya, biasanya pakai tangan. Ini sok imut ya teman-teman, ini saya nih. Ya, ngikutin. Saya hanya mengikutin orang aja. Orang seperti itu ya saya ikutin lah gitu. Nah, ini dia. Ya, makanannya lumayan enak teman-teman. Makanannya masih bisa lah, hampir sama masakan Indonesia. Yaitu ini dia. Kita mendapatkan ayam kecap dan ada mie soba. Itu mie khas Jepang. Dan dikasih juga roti dan juga air mineral dan juga ini apple juice dan ada snack sedikit. Dan ini dia suasananya. Oke, inilah dia posisi kita di udara teman-teman. Pesawatnya sepertinya berhenti, tapi sebenarnya ini sangat kencang sekali ya teman-teman. Mungkin teman-teman paham lah.
Dan ini dia suasana di udara. 5 jam 45 menit lah kita menuju ke Osaka. Dan akhirnya olahraga jantungnya sudah mau berakhir teman-teman. Guys, kita sudah mau sampai maksudnya. Dan ini dia yang saya sebut tadi, hanya penambahan ini. Ini teman-teman tulislah ini nama lahirnya, tanggal lahir, dan kalau no ajanya ini. Teman checklist no. Karena apakah Anda pernah di penjara, apakah Anda membawa ini, itu no aja teman, tulis checklist no. Oke guys, kita sudah sampai di Osaka. Kita kembali nguli lagi di kota Sakura. Dan prosesnya lancar teman-teman ya. Tidak ribet seperti dulu lagi. Oke, kita sekarang ngambil bagasi kita. Kita sudah selesai pengecekan imigrasi dan lain-lain. Sekarang kita bagian bagasi. Oke guys, jadi kalau pengambilan bagasi di airport Kansai Jepang ini sangat cepat guys, tidak menunggu lama, dan kita sudah mendapatkannya. Tidak ada antri sampai 15 menit. Oke, kita bagian pengecekan barang guys. Oke, pengecekan bagasi tidak ada masalah, langsung keluar guys. Kita sudah keluar. Mana nyonya? Nyonyanya mana? dia juga video. dia juga video, aku juga video guys. Ada sashiburi nih. Hai. Oke guys, itu dia prosesnya untuk masuk ke Jepang, dan saya kembali ke Jepang dan berkembali lagi bersama istri. Nih dia jemput kita. Dan seperti itulah prosesnya, sudah tidak ada ribet lagi untuk masuk ke Jepang ya teman-teman ya. Hanya memodalkan paspor, udah sama customer declaration imigrasi, kertas yang tadi ditulis di pesawat. Oke, ini sudah keluar, kita menuju parkiran, kita menuju pulang teman-teman. Masih merah. Oke. Teman-teman, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Itulah dia perjalanan kita menuju kembali ke Jepang. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayang. Dadah. Dadah.